Pencaksilat adalah salah satu cabang olahraga Indonesia berpeluang meraih banyak medali mengenalkan pencaksilat kepada dunia internasional. PB IPSI mematok target juara umum mengenalkan jurus-jurus pencaksilat menjadi pesilat terbaik se-Indonesia. Pencaksilat sudah menjadi salah satu olahraga bela diri yang terkenal. Pencaksilat di Eropa kian populer berkat film The Raid. Mereka juga mendapatkan penghargaan sebagai 3 terbesar dalam ilmu bela diri dunia. Cara mengembangkan silat itu tidak hanya dengan melalui mengajar atau dengan atraksi silat saja, tapi ternyata dengan film pengaruhnya lebih besar juga. Pemandangan yang biasa bagi Jember, Jawa Timur. Tugu dan tempat latihan seni bela diri bertebaran di mana-mana. Salah satunya berada di Jalan Rotawu. Kala itu suara kokok ayam memecah keheningan pagi. Mentari muncul malu-malu dari punggung gunung mungil yang biasa disebut gumuk. Pagi ini jalanan nampak ramai. Kereta mesin berlalu lalang memenuhi jalanan. Sayup-sayup terdengar teriakan semangat dari tempat perguruan seni bela diri Indonesia. Pak David mengunjungi tempat latihan bukan untuk rekreasi, namun bagian dari perjalanan diri menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rahman. Tempat tanggal lahir Lamongan 27 Agustus 1973. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Mayang. Samping itu saya masih aktif sebagai pelatih pencaksilat Tapak Suci Jember. Kan pertama kali Bapak mengikuti pencaksilat? Kalau mengikuti pencaksilat, tepatnya kelas 4 SD saya sudah berlatih silat di Mojokerto, kemudian sampai SMA, kemudian saya melanjutkan pindah ke Jember untuk kuliah, dan di Jember inilah saya berlatih mendapat arahan dari pendekar sehingga bisa juara sampai seperti ini. Apa alasan Bapak mengikuti pencaksilat? Saya mengikuti pencaksilat karena saya pada saat itu tertarik dengan dengan film-film laga. Kemudian yang jelas saya tertarik banyak manfaatnya di silat. Selain kita bisa bela diri, bisa prestasi, tentunya kita bisa mengembangkan, karena pencaksilat adalah salah satu budaya, warisan budaya nenek moyang kita. Sehingga kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan? Bagaimana perjuangan Bapak dari hanya latihan sampai menjadi atlet? Baik, jadi untuk menjadi seorang juara itu tidaklah mudah. Jadi dari mulai nol, waktu kita latihan harus disiplin. Filosofi pencaksilat tidak hanya disiplin dalam berlatih, namun di kehidupan yang lain, pada tingkatan seperti kita kerja akan terbawa di organisasi ataupun kehidupan kita, insya Allah akan terbawa. Jadi kata kuncinya yaitu disiplin, dimulai dari latihan, kemudian kalau ada kejuaraan kita mengikuti TC, training center, sehingga kita harus mempersiapkan. Kalau di event-event kejuaraan biasanya kita menyiapkan bisa
3 sampai 5 bulan untuk menjadi seorang juara. Siapa orang yang berpengaruh dalam kesuksesan Bapak dalam meraih juara? Tentunya kedua orang tua yang paling berpengaruh, ya kemudian yang kedua adalah guru-guru. Guru-guru kita, para pelatih kita, pendidik kita, dan sahabat-sahabat kita. Juga kalau saya sampai sekarang bisa melatih, tentunya anak didik kita yang menjadi motivasi kita tetap semangat untuk berlatih. Karena dengan kita semangat, insya Allah kita akan menjadikan siswa kita menjadi seorang juara juga. Di Padepokan itu apa saja yang dipelajari? Jadi Jember adalah salah satu sumber keilmuan. Di Padepokan ini, yaitu Padepokan Pencaksilat Bina Manggala Tapak Suci Jember ini, banyak yang dipelajari, baik dari segi keilmuan maupun strategi taktik bela diri. Pencaksilat ada 2, yaitu pencaksilat kategori seni dan kategori tanding. Jadi semua ada di sini, semua dipelajari di sini dengan arahan Bapak Pendikar maupun pelatih dari tim pencaksilat Jember Juara. Apakah ada hal lain yang dipelajari selain pencaksilat? Tentunya filosofi pencaksilat tidak hanya ragawi, tidak hanya bela diri, tidak hanya berantem. Tentunya banyak hal yang dipelajari kaitannya bahwa di pencaksilat sendiri harus diajarkan satu saling menyayangi, ya. Jadi persaudaraan, menyayangi sesama. Jadi salah kalau ikut pencaksilat kemudian hobinya berantem di jalanan, kan begitu ya? Hobinya tawuran, salah. Jadi atlet kita, anak didik kita latih ikut pencaksilat, semakin menyayangi, ya, ibaratnya semakin tinggi ilmunya, kita pakai ilmu padi, semakin tinggi ilmunya, semakin merunduk, semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu, banyak yang tidak tahu yang ternyata yang harus kita pelajari. Jadi manusia itu juga terbatas. Kita belajar latihan teknik A misalkan, besok sudah berkembang B, C, D dan seterusnya. Untuk itu maka kita juga harus mengikuti perkembangan keilmuan yang ada dengan setiap hari berlatih. Kapan pertama kali Bapak meraih juara? Kejuaraan kalau dulu di 90-an ya, 90-an pada saat itu event remaja ya. Event remaja, kemudian dilanjut kejuaraan tingkat mahasiswa di Universitas Jember. Alhamdulillah bisa meraih juara 1. Kemudian dilanjutkan di kejuaraan di tingkat kabupaten, alhamdulillah bisa juara 1. Kemudian dilanjut Jawa Timur, bahkan sampai nasional. Jadi alhamdulillah. Juara apa saja yang didapat? Kejuaraan berbagai event, alhamdulillah sempat menjadi yang terbaik. Ya, kadang ada yang juara, tidak harus juara 1 ya. Jadi ada yang juara 1, kemudian juara 2 dan juara 3 pernah saya raih. Jadi yang beberapa kejuaraan baik tingkat umum, tingkat mahasiswa ya, jadi pernah saya ikuti. Di antaranya kalau ke Jurnas ya, ke Jurnas di Malang tahun 94-95, kemudian di Jakarta 97, kemudian di Jogja tahun 2000 dan di Batam ini Jawa tahun 2004. Pertandingan apa yang paling berkesan bagi Bapak? Saya kira semua event, semua kejuaraan itu berkesan. Di sana kita berkompetisi, sudah menyiapkan diri bertemu dengan atlet-atlet ataupun peserta yang bagus-bagus. Baik itu tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Jadi semuanya berkesan karena mereka punya masing-masing punya permainan, punya strategi yang mungkin mengikuti perkembangan zaman, jadi seperti itu. Tips menjadi juara Pak? Tips untuk menjadi juara, yang pertama disiplin, ya disiplin itu luas jabarannya.
Satu, kita bisa berlatih ya, disiplin berlatih. Kalau menjadi juara tidak tanpa berlatih itu ibaratnya sangat mustahil, karena kita persiapan dalam sebuah event kita harus mempersiapkan. Jadi kalau latihan ya tentunya dalam 1 minggu kita bisa latihan 5 sampai 6 hari. Jadi seperti itu, menjadi seorang juara harus berlatih, disiplin dalam berlatih dan mengikuti arahan, tentunya mengikuti arahan Bapak Pendekar ataupun pelatih. Sedikit bisa diceritakan tentang profil Bapak David? Selama ini yang saya kenal beliau, saya manggilnya Mas atau Coach ya. Jadi Coach David itu ketika melatih, karena dia melatih saya hampir dari nol ya, jadi sampai bisa beberapa kali juara kejuaraan. Beliau orangnya sangat disiplin sekali, disiplin terus tidak henti-hentinya memotivasi. Itu yang bisa saya ambil positifnya. Jadi beliau sangat keras sekali ketika melatih, tapi hasilnya luar biasa. Seperti itu. Bagaimana keseharian Bapak David sehingga bisa menjadi juara? Sampai sekarang pun beliau itu sangat rajin olahraga ya. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu saya kenal beliau, saya dilatih beliau itu tidak pernah berhenti, hampir tidak pernah berhenti olahraga. Minimal seminggu 3-4 kali yang saya tahu itu. Jadi beliau sangat menjaga kesehatannya, sangat suka olahraga. Itu yang saya tahu. Pak David itu ini ya, orang yang sangat aktif, baik di atlet Bapak Suci maupun di organisasi di luar itu. Seperti beliau menjabat sebagai ketua cabang di Universitas Jember. Kemudian menjadi kepala sekolah SMP 1 Mayang. Bagaimana keseharian Bapak David sehingga bisa menjadi juara? Untuk kesehariannya Mas David ini atau Pak David ini, yang saya tahu beliau itu sangat disiplin orangnya. Baik itu disiplin melatih ataupun menjaga kondisi fisiknya sendiri. Terbukti saya sering sekali melihat beliau olahraga di sekitar Universitas Jember, dan juga selain itu dia juga menyempatkan waktunya untuk melatih adik-adik di Universitas Jember.
Agar dapat terlepas dari kondisi dan menembus batas untuk meraih impian menjadi juara, berlatih, berusaha, dan berdoa adalah kuncinya. Pak David merupakan salah satu atlet yang menembus fata morgana, membuat hal yang mustahil menjadi sebuah kesuksesan.